Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Segala urusan kita dipermudah, kita dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Kita selalu dijadikan orang yang beruntung dan diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku sekalian, ada beberapa ajaran yang dilontarkan oleh oknum Ba'alawi yang sebetulnya setelah kita telisik ini menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Dan ajaran ini bisa dibilang adalah ajaran sesat dari kaum Ba'alawi yang perlu diwaspadai. Karena ajaran ini memang tidak diajarkan atau dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita bahas mengenai ajaran sesat bagi kaum Ba'alawi, perlu diketahui mengapa masyarakat Nusantara atau orang-orang Indonesia mudah mengadopsi, mudah menerima tradisi dari luar. Karena memang secara khilqah, secara kejadian, Allah menciptakan masyarakat Nusantara atau masyarakat Indonesia ini memiliki karakter yang terbuka. Baik terbuka secara pemikiran, terbuka secara kultur, dan menghargai budaya-budaya luar masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, di Indonesia ini tidak lagi memiliki kemurnian ajaran, kecuali ajaran yang telah diturunkan dan dipelihara oleh orang-orang tua kita, lalu diajarkan secara turun-temurun. Nah, selebihnya itu merupakan bagian asimilasi atau akulturasi budaya, yaitu percampuran antara budaya luar dan budaya Nusantara atau budaya asli masyarakat Indonesia. Misalkan mulai masuknya agama Hindu, dengan welcome, dengan kedua tangan masyarakat kita menerima ajaran Hindu, dan bahkan hampir di seluruh Nusantara ini didominasi oleh agama Hindu yang kemudian mampu mereduksi, mampu mengalihkan dari pemahaman asal, yaitu agama monoteisme yang hanya menyembah satu Tuhan, bisa mengikuti agama Hindu yang menyembah para dewa. Kemudian Buddha datang ke Indonesia juga disambut dengan kedua tangan. Banyak masyarakat kita yang menganut agama Buddha. Begitu juga setelah datangnya Islam yang dimulai dari Samudra Pasai, yaitu kerajaan yang ada di Aceh, merupakan kerajaan pertama di Nusantara. Sehingga pada saat Islam berkembang di seluruh Nusantara, dan khususnya di Jawa yang berkembang pesat, yang mampu merubah dari tradisi Hindu menjadi tradisi Islam, karena juga karakter masyarakatnya terbuka dengan pemahaman-pemahaman baru. Nah, karena memiliki karakter terbuka seperti ini, terkadang kita itu dijadikan korban oleh kaum pendatang termasuk Portugis dan Belanda, yang mana Belanda ini lebih lama menjajah kita, yaitu antara 3,5 abad. Dan kita dinabubukkan, kita ditutup penglihatan kita, pemahaman kita tentang istilah penjajahan tersebut. Oleh karena itu, banyak masyarakat kita yang dulu menikmati dengan status kepenjajahan Belanda, karena mereka menganggap lebih makmur mengikuti Belanda daripada hidup mandiri. Nah, inilah pemahaman yang terbuka sehingga memiliki kelemahan-kelemahan seperti itu. Nah, tidak ada bedanya dengan adanya Ba'alawi yang merupakan penjajah di era kekinian, yang mana Ba'alawi ini menjajah pemahaman kita, menjajah otak kita, membersihkan otak kita untuk selalu mencintai mereka dan mengagungkan mereka. Sebesar apapun kita, sepintar apapun kita, maka kita harus berada di bawah Ba'alawi. Nah, ini ironis teman-teman. Dan mulai saat ini haram untuk melakukan seperti itu. Boleh kita mengadopsi tradisi luar,
selama itu memiliki nilai positif. Tapi kalau hanya sebuah eksploitasi, sebuah akal-akalan untuk memonopoli kita, untuk menguasai kita, maka harus kita tolak secara mentah-mentah. Nah, di sini teman-teman, saya berbicara bukan atas dasar kebencian, melainkan bentuk edukatif atau pendidikan kepada masyarakat semuanya. Jangan dikira apa yang disampaikan oleh kaum Ba'alawi ini merupakan bagian dari ajaran Islam. Bukan, tapi bagian dari doktrin-doktrin pribadi yang bahkan melanggar atau keluar dari ajaran agama Islam. Nah, perlu diketahui bahwa kaum Ba'alawi, jika kita lihat, memiliki pola yang sama, yang ada kemiripan antara satu dengan yang lain, yaitu mengunggul-unggulkan Habib, membesar-besarkan Habib, sehingga kalimat-kalimat yang digunakan adalah kalimat hiperbola, yaitu berlebihan ketika mengagungkan terhadap sosok tertentu atau kejadian tertentu. Oleh karena itu muncul beberapa ajaran yang sesat, ajaran yang menyimpang dari agama Islam. Dan ini perlu diwaspadai teman-teman. Setidaknya ada 5 ajaran yang perlu kita waspadai dan sejak saat ini jangan pernah diikuti. Yang pertama, selalu mencintai Ahlul Bait. Yang dimaksud Ahlul Bait oleh kalangan Ba'alawi adalah habaib. Mereka menganggap habaib ini adalah Ahlul Bait. Dan padahal Ba'alawi sendiri bukan bagian dari habaib. Habaib yang asli pun ini bukan Ahlul Bait. Apalagi Ba'alawi yang hanya merupakan klan, merupakan garis keturunan dari kelompok tertentu. Ini sangat menyimpang teman-teman. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa Ahlul Bait hanya berhenti sampai Hasan dan Husain dan hidup sezaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita mengacu pada pengertian Ahlul Bait yang lebih luas, yaitu setiap orang yang bertakwa hingga hari kiamat, maka kita pun juga bagian dari Ahlul Bait. Bukan hanya kaum Ba'alawi, tapi kita juga merupakan Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu ajaran ini adalah ajaran yang menyimpang atau ajaran sesat dari kalangan Ba'alawi. Kemudian yang kedua, ajaran yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Menentukan kafa'ah atau status level atau sebuah level dalam pernikahan. Misalkan masyarakat Nusantara asli atau masyarakat pribumi dilarang menikah dengan perempuan dari kalangan Ba'alawi. Padahal di dalam ajaran Islam tidak ada penentuan kafa'ah atau level pernikahan seperti ini. Oleh karena itu, ini bagian dari penyimpangan agama. Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Sedangkan dalam ajaran Islam, yang dilarang menikah dengan pribumi atau orang Arab sekalipun, yaitu menikah dengan istri-istri Rasulullah. Jadi, pada saat Rasulullah wafat, istri-istri Rasulullah, walaupun masih muda, seperti Aisyah, Hafsah, ini dilarang atau diharamkan untuk dinikahi oleh siapapun. Karena istri-istri Rasulullah sudah menjadi ummahatul mukminin atau ibu bagi umat Islam. Jadi haram untuk dinikahi. Selebihnya boleh dinikahi. Bahkan Rasulullah SAW menikahkan 2 putrinya, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum dengan Sayyidina Utsman bin Affan, yang mana Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah dari klan Umayyah atau keturunan dari Bani Umayyah. Orang yang berbeda, bukan bagian dari keluarga Rasulullah SAW. Dan dengan menikahkan 2 putri ini, maka Sayyidina Utsman mendapatkan gelar Dzunnurain, yaitu orang yang memiliki 2 cahaya karena dinikahkan dengan 2 putri Rasulullah. Nah, ini menunjukkan bahwa siapapun di antara kita boleh menikah dengan dzurriyyah Rasulullah, anak turun cicit buyut Rasulullah, tanpa ada aturan-aturan tertentu. Nah, jika peraturan ini hanya diberlakukan oleh keluarga tertentu, mungkin sah-sah saja. Namun ketika ajaran ini dianggap bagian dari ajaran agama Islam, maka ini akan berbahaya bagi kalangan umat Islam secara keseluruhan.
Kemudian ajaran sesat berikutnya yang ketiga yang perlu kita waspadai yaitu ada ungkapan satu Habib gila lebih utama daripada ulama yang mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu, tidak usah belajar ilmu hadis atau kutubut tis'ah, kitab hadis yang jumlahnya ada 9, kata salah satu Ba'alawi ini, cukup mencintai Habib sudah mendapatkan kemuliaan. Nah, padahal ini bertentangan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Bukan hanya pewaris Rasulullah, tapi seluruh nabi mulai Nabi Adam alaihissalam hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ajaran yang keempat yang perlu diwaspadai yaitu bahwa belajar kepada satu Habib lebih utama daripada belajar kepada 70 ulama atau kiai. Padahal perlu kita ketahui, kemarin sudah kita bahas bahwa kebesaran seorang ulama tidak bisa dibandingkan dengan seluruh isi dunia ini, termasuk nasab. Karena nasab ini bisa juga baik, bisa juga tidak. Jika pemilik nasab baik tidak memiliki ilmu dan melakukan sebuah penyimpangan-penyimpangan, maka dia juga akan bisa masuk neraka. Dan dengan ilmulah seseorang bisa memiliki pegangan, memiliki pedoman untuk mencapai sebuah kebenaran. Nah, oleh karena itu, ajaran ini perlu diwaspadai. Saat ini jangan diikuti. Kemudian, ajaran yang kelima, yang dilontarkan oleh kalangan Ba'alawi yaitu telapak kaki Habib ahli maksiat lebih mulia daripada kepala kiai yang memakai sorban. Nah, ini berbahaya sekali teman-teman. Para ulama ini posisinya sejajar lurus dengan para anbiya atau para nabi. Karena para ulama inilah yang mewarisi ajaran atau keilmuan dari para nabi. Kemudian dibandingkan dengan seseorang yang memiliki garis keturunan kepada Rasulullah yang ahli maksiat, kemudian ulama yang ahli ibadah, ahli ilmu ini justru dianggap rendah. Maka ini merupakan penyimpangan dari ajaran Islam. Karena ilmu yang paling mulia di dunia ini. Termasuk adab, orang bisa beradab, bisa berakhlak, ini karena berilmu, karena memiliki pengetahuan, kemudian bisa melaksanakan sebuah adab atau akhlak. Sehingga al-adab fauqal ilmi, adab atau tata krama itu di atas ilmu. Tapi kita mengetahui adab ini juga berasal dari ilmu. Sehingga dua-duanya adab dan ilmu ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu, hindarilah dan waspadailah 5 ajaran sesat atau ajaran yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Sementara seperti itu, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.